Halo, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di Cerita Nura. Malam ini, saya akan membawakan kisah yang akan membuat kalian merinding setiap kali mencium bau melati di malam hari. Pernahkah kalian membayangkan, rezeki yang kalian cari dengan jujur, tiba-tiba berubah menjadi kiriman maut yang mencabut nyawa orang-orang tersayang kalian? Tepat di hadapan Sekar, ayahnya yang dulu adalah juragan beras sukses, kini meregang nyawa. Di atas piring porselen mereka, butiran nasi yang putih mendadak berubah menjadi merah darah. Dan di tengahnya, muncul setangkai melati layu yang mengeluarkan bau bangkai yang menyengat. Siapkan mental kalian, matikan lampu kamar, dan mari kita masuk ke dalam gelapnya misteri, Santet Pasar Bulog. Pak Surya adalah raja beras di Pasar Bulog. Tokonya, Sumber Makmur, adalah yang terbesar. Tapi, kesuksesan selalu punya bayangan bernama iri hati. Pak Dharma, pesaingnya, selalu menatap dengan benci. Suatu sore, Dharma berbisik, "Surya, nikmatilah harimu, karena tidak ada pesta yang tidak berakhir." Seminggu kemudian, semua berubah jadi neraka. Beras premium Pak Surya mendadak penuh belatung hitam. Istrinya, Bu Lastri, meninggal mengenaskan dengan perut membusung dalam hitungan menit. Ia menghembuskan nafas terakhir setelah memuntahkan paku berkarat dan kain kafan. Harta ludes, nyawa terancam. Pak Surya dan Sekar akhirnya lari ke desa Karangasem. Di desa itu, mereka bertemu Rian, pemuda tampan, sopan, dan sangat rajin membantu. Sekar mulai luluh. Ia merasa Rian adalah jawaban dari doanya. "Mbak Sekar tidur saja, biar saya yang jaga Bapak," ucap Rian dengan senyum yang begitu manis. Sekar jatuh cinta. Ia merasa aman dalam dekapan perhatian Rian. Tapi, apakah kalian ingin tahu satu hal? Rian adalah perangkap. Setiap kali ia memijat kaki Pak Surya, ia sebenarnya sedang menanamkan jarum-jarum halus melalui pori-pori kulit untuk mengunci aliran darah ayahnya agar santet Pak Dharma bereaksi lebih cepat. Sore itu, Mbah Inah, nenek misterius tetangga sebelah, memberikan peringatan. "Ndu, jangan percaya pada tangan yang memberimu makan sebelum kamu tahu di mana dia mencuci tangannya semalam. Rian itu, dia menabur tanah liang lahat di bawah jendela bapakmu." Sekar bingung, hatinya menolak curiga. Namun, bau melati di rumahnya makin hari makin busuk. Malam itu, penderitaan Pak Surya mencapai puncaknya. Tubuhnya terasa seperti dibakar api dari dalam. Coba bayangkan, kulit ayahnya yang tadinya pucat, tiba-tiba menonjol-nonjol secara tidak wajar. Di bawah permukaan kulit lengan dan lehernya, sesuatu yang tajam tampak bergerak-gerak seperti ular yang berusaha menembus keluar. Pak Surya mencengkeram lehernya sendiri hingga urat-urat merah di matanya pecah. Lalu terdengar bunyi yang memilukan. Krek, krek. Bunyi tulang yang bergeser, disusul suara logam yang saling bergesekan di dalam kerongkongannya. Pak Surya memuntahkan cairan hitam kental yang baunya lebih busuk dari bangkai kucing. Sebuah jarum karatan sepanjang 10 senti keluar menembus langit-langit mulutnya, merobek daging hingga darah segar menyemprot ke spray putih yang kini berubah menjadi merah pekat. Ia tersiksa antara hidup dan mati. Di luar, warga mengepung rumah dengan obor karena hasutan Rian. Di saat kritis itulah Ustadz Danu muncul. Beliau membongkar tas Rian yang tertinggal. Di dalamnya, Sekar menemukan bukti yang menghancurkan hatinya. Foto mendiang ibunya yang ditusuk jarum tepat di jantung, lengkap dengan nama Pak Dharma yang tertulis dengan darah. Rian adalah pengkhianat. Ustadz Danu melakukan ruqyah besar-besaran. Lewat kekuatan doa, ia membalikan kiriman maut itu kembali ke asalnya.
Di kota, Pak Dharma tewas dengan tenggorokan hancur berisi pasir hitam. Rian yang ketakutan lari ke hutan dan menjadi gila selamanya. Kini, Pak Surya dan Sekar hidup tenang. Mereka belajar bahwa rezeki yang berkah tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan. Terima kasih sudah menemani cerita Nura hari ini. Ingat, pastikan karung beras di dapurmu tidak berbau melati. Tidurlah dengan lampu menyala. Sampai jumpa di misteri selanjutnya.